Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas pengertian tentang bagaimana cara menyajikan laporan perubahan ekuitas. Nah, sebelum itu, laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai perubahan dalam ekuitas perusahaan selama periode tertentu. Ekuitas sendiri merujuk pada selisih antara aset dan kewajiban perusahaan yang pada dasarnya merupakan hak pemegang saham terhadap aset perubahan setelah dikurangi kewajiban. Laporan ini penting untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana peristiwa-peristiwa tertentu seperti laba atau rugi perusahaan, pembagian dividen, penerbitan saham baru, dan faktor lainnya yang mempengaruhi jumlah ekuitas yang dimiliki oleh pemegang saham. Tujuannya yang pertama memberikan gambaran perubahan ekuitas perusahaan. Laporan ini bertujuan untuk menyajikan secara rinci laporan perubahan dalam ekuitas pemegang saham selama periode tertentu. Ekuitas perusahaan bisa berubah karena beberapa faktor seperti laba atau rugi yang diperoleh, dividen yang dibagikan kepada pemegang saham, serta penerbitan saham baru atau pengurangan saham. Laporan perubahan ekuitas membantu para pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, dan manajemen untuk memahami bagaimana faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan menyajikan perusahaan ekuitas secara rinci, laporan ini memberikan transparansi yang lebih tinggi kepada pemegang saham pada pihak-pihak yang berkepentingan. Ini mungkin mereka untuk mengetahui dengan jelas bagaimana keputusan-keputusan yang diambil oleh manajemen seperti distribusi dividen atau keputusan terkait penerbitan saham baru yang berdampak pada ekuitas yang dimiliki oleh pemegang saham. Yang ketiga, mengambil hubungan laba dan pembagian dividen dengan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas memberikan informasi tentang bagaimana laba bersih yang diperoleh selama periode tertentu mempengaruhi ekuitas perusahaan, serta bagaimana laba tersebut digunakan, baik itu untuk pembagian dividen kepada pemegang saham atau untuk memperkuat ekuitas yang ada. Yang keempat, memudahkan analisis kinerja dan keputusan investasi. Investor atau pemangku kepentingan lainnya dapat menggunakan laporan ini untuk menganalisis kinerja perusahaan dan memprediksi prospek masa depan. Sebagai contoh, jika perusahaan terus-menerus menghasilkan laba yang signifikan dan tidak membagikan sebagian besar laba sebagai dividen, maka ekuitas perusahaan akan terus tumbuh, yang bisa menandakan kekuatan finansial perusahaan. Juga ada struktur laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas umumnya mencakup komponen-komponen seperti pertama, saldo ekuitas pada awal periode. Ini menunjukkan jumlah ekuitas yang dimiliki perusahaan pada awal periode laporan. Saldo ini akan menjadi dasar untuk menghitung perubahan ekuitas yang terjadi selama periode tertentu. Yang kedua, laba atau rugi bersih periode berjalan. Laba atau rugi bersih yang dihasilkan oleh perusahaan selama periode tersebut akan berlangsung mempengaruhi ekuitas. Laba akan meningkatkan ekuitas, sementara rugi akan menguranginya. Yang ketiga, pembagian dividen. Pada pembagian dividen yang dibagikan kepada pemegang saham akan mengurangi ekuitas perusahaan. Dividen ini berasal dari laba yang diperoleh perusahaan yang diberikan kepada pemegang saham sebagai imbalan hasil investasi mereka. Yang keempat, penerbitan saham baru atau pengurangan saham. Jika perusahaan menerbitkan saham baru, maka ekuitas akan meningkat sesuai dengan jumlah yang diperoleh, dan penerbitan saham tersebut sebaliknya pengurangan saham, misalnya melalui pembagian kembali saham akan mengurangi ekuitas. Yang kelima, komponen ekuitas lainnya. Para komponen lainnya yang mungkin mempengaruhi ekuitas seperti cadangan atau perubahan nilai wajar aset dan kewajiban tertentu dapat dijelaskan dalam laporan perubahan ekuitas ini. Sebagai contoh, laporan perubahan ekuitas pada Bank BTN. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang laporan perubahan ekuitas pada Bank BTN di tahun periode 2023, laporan perubahan ekuitas
dijelaskan pada Bank BTN diawali dengan saldo awal ekuitas senilai 10 miliar. Ini adalah ekuitas yang dimiliki oleh Bank BTN pada awal tahun 2023 yang mencakupi semua modal yang dimiliki oleh pemegang saham. Ada laba bersih tahun berjalan senilai 2,5 miliar. Bank BTN menghasilkan laba bersih sebesar 2,5 miliar selama tahun 2023. Laba ini menambahkan jumlah ekuitas karena menunjukkan keuntungan yang diperoleh perusahaan setelah mengurangi biaya kewajiban. Yang seterusnya ada dividen yang dibagikan senilai 500 juta. Para Bank BTN memutuskan untuk membagikan sebagian dari laba yang diperoleh sebagai dividen kepada pemegang sahamnya. Pembagian dividen ini mengurangi ekuitas perusahaan karena dana yang dibayarkan kepada pemegang saham diambil dari ekuitas. Juga yang terakhir, penerbitan saham baru senilai 1 miliar. Bank BTN menerbitkan saham baru yang berhasil menarik investasi sebesar 1 miliar. Penerbitan saham baru ini menambah ekuitas perusahaan karena dana yang diperoleh dari investor baru menjadi bagian dari modal yang dimiliki oleh perusahaan. Dan ada juga yang terakhir, saldo akhir ekuitas senilai 13 miliar. Setelah mempertimbangkan semua perubahan di atas, ekuitas Bank BTN pada akhir tahun 2023 menjadi sebesar 13 miliar. Kesimpulannya, laporan perubahan ekuitas memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana ekuitas perusahaan berubah selama periode tertentu dengan menyajikan perubahan dalam ekuitas secara transparan. Laporan ini membantu para pemangku kepentingan seperti investor dan manajemen untuk memahami bagaimana keputusan-keputusan yang diambil oleh perusahaan mempengaruhi keputusan keuangan perusahaan tersebut. Bagi perusahaan seperti Bank BTN, laporan perubahan ekuitas sangat penting untuk menjaga komunikasi yang jelas dengan pemegang saham dan untuk menganalisis keputusan finansial yang diambil selama tahun berjalan. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata yang saya sebutkan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.